Halo Sobat Radar, kembali lagi di Coffee Table. Obrolan hangat nggak bikin kembung. Bersama saya Irfan Rama. Edisi kali ini kita masih akan mengulik-ngulik pemain-pemain Persibo untuk Liga 3 tahun ini. Kita bakal ngobrol sama salah satu gelandang Persibo yang sebelumnya sudah pernah ikut Persibo di tahun 2017 dan 2018. Dia juga sudah pernah masuk di timnas U15. Ini dia, Tony Ervianto. Halo Kak Tony. Siap, Mas. Bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Hari ini kebetulan libur ya berarti? Libur, Mas. Sore latihan, pagi libur. Pagi libur. Mas Tony ini sebelumnya sudah pernah ikut di Persibo tahun 2018. 17 nasional. 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 Gimana ceritanya akhirnya bisa gabung di Persibo di usia yang relatif muda waktu itu? 17 tahun. 17 tahun ya. Ya, awalnya itu Persibo udah lolos ke nasional, putaran nasional, terus ada uji coba lawan IM kan, saya ikut IM. Habis uji coba terus dipanggil ikut untuk gede. Sudah besoknya pagi ikut latihan aja. Latihan setelah 2 minggu kalau salah. Akhirnya didaftarkan ikut ke nasional. Nasionalnya. Berarti langsung ke nasional, nggak merasakan penyisian grup. Penyisian. Gimana tuh rasanya? Apakah beban atau gimana? Apalagi masih muda sekali. Alhamdulillah banget, Mas. Pengalaman ikut pemain yang kelasnya lebih senior, banyak pengalaman. Pelatihnya juga berpengalaman. Apalagi itu tertinggi sejauh ini Persibo di Liga 3 ya? Liga 3. Kalah 16 besar ya. 16 besar. Kalah Aceh United. Sekali pertandingan kalau menang itu lolos Liga 2. Kan 8 tim yang diambil. Iya diambil. Kalah karena itu. Eman-eman banyak. Eman banget, Mas. Setelah dari Persibo itu kemana? Apakah masih di klub 2018 masih ikut? Masih ikut? Iya, masih ikut lagi. Cuma ke penyisian aja, penyisian, nggak sampai lolos nasional. Terus 2019 saya ke Porprov Tuban. Porprov Tuban, persiapan di Porprov Tuban karena rumahnya Soko ya, Soko. Tapi untuk sepak bolanya lebih banyak ke Bojonegoro. Dari kecil. SSB-nya di Bojonegoro. Tony ini juga pernah masuk ke timnas. Berapa tahun? U15. U15 bareng Egi Maulana Fikri. Bareng Egi. Pelatihnya juga Indra Safri bukan? Bukan. Fahri Husaini. Coach Fahri Husaini. Gimana ceritanya bisa masuk di timnas U15? Awalnya ya seleksi. Seleksi di tingkat provinsi. Regional dulu, Jawa Timur itu ada 4. Gresik, Pasuruan, Kediri sama Sidoarjo kalau nggak salah. Jadi semua yang ikut itu diambil 11 anak, terus seleksi ke provinsi. Provinsi itu langsung dari nasional pelatihnya. Dari 44 itu diambil 11 lagi ke nasional. Nasional 33 provinsi itu diambil kalau nggak salah 30 kalau nggak 30-an lah. 30. Saya nggak lolos tapi. Ulang teman saya yang dari Kediri lolos. TC 2 bulan. Setelah itu ada wacana lagi dari asistennya, telepon ke pelatih. Katanya disuruh persiapan lagi. Siapa tahu TC tahap kedua ada pemanggilan pemain. Kan sistemnya degradasi. Promosi degradasi ya, masih ada kesempatan waktu itu sebenarnya. Habis itu 2 bulan terus ada panggilan lagi, terus masuk ke TC yang kedua sampai terakhir. Tapi yang batal kompetisi. Itu sebenarnya untuk kompetisi apa? AFF U15 ya. Tapi batal. Sayang sekali sebenarnya. Sayang banget. Minum dulu. Siap. Selama ikut TC ini, pengalaman apa aja yang didapat? Ketemu teman-teman satu Indonesia. Ketemu Egi Maulana Fikri kan. Yang dulu bukan siapa-siapa, sekarang pemain top dunia. Pokoknya ya pengalaman banget lah, Mas. Jarang kan kesempatan, mungkin ya apa ya,
kesempatan langka sekali. Iya, benar. Cita-cita anak Indonesia kan ya pasti di timnas. Iya, level tertinggi, prestasi tertinggi. Iya. Main bola masuk di timnas, benar. Tapi sudah merasakan di U15, mungkin semoga selanjutnya masih bisa masuk lagi. Kalau untuk dari segi latihannya gimana? Untuk di timnas ini, apakah sama dengan di SSB atau seperti apa? Ada intensitasnya lebih tinggi? Intensitasnya lebih tinggi sih mas. Kadang sekali sehari 2 kali. Terus metode latihannya juga beda. Kan pelatihnya juga lisensinya kan tinggi. Oh tinggi. Ya. AFC semua pasti. AFC semua. Terus waktu itu mengalami kendala nggak istilahnya dari SSB lokal di Bojonegoro, terus akhirnya masuk ke timnas dengan standarnya yang tinggi gitu? Saya kalau masuk di timnas itu udah pindah dari Bojonegoro ke Akademi Puma itu yang di Tuban. Jadi metodenya udah hampir sama lah. Kan sekelas akademi kan. Yeah. Pelatihnya juga lisensi, jadi kayak bahasa bola, terus dari segi latihan juga hampir sama. Cuma intensitasnya aja yang beda. Hal-hal yang dibawa dari timnas sampai sekarang masih diterapkan ada nggak tuh? Sama aja sih mas. Mungkin pola latihannya, makannya atau seperti apa? Disiplinnya biasanya. Makannya itu yang sulit. Di sana kan ada spesialis kan. Iya, ahli gizi biasanya. Jadi kalau di rumahnya sulit menerapkan karena memang setahu saya kalau ahli gizi ini semua kalorinya dihitung. Dihitung sekali. Gizinya dihitung. Jadi tiap orang, tiap pemain beda-beda ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan masing-masing. Terus sekarang masuk di Persibo untuk Liga 3 2021. Ya. Ceritanya gimana tuh bisa akhirnya masuk di Persibo lagi? Ya, 2019 kan setelah itu kan vakum kan? Iya, vakum pandemi. Terus ada wacana seleksi itu, saya ikut seleksi. Ikut seleksi terus masuk sampai sekarang ini. Ya, terus masuk mas. Dari banyak kan? Iya. Seleksi banyak sekali. Ada berapa ratus kemarin seleksi. Masih alhamdulillah. Sampai sekarang. Gimana ya? Akhirnya kenapa memilih Persibo lagi? Ayo lah. Mungkin udah rezekinya aja. Tapi sebelumnya belum pernah ikut seleksi di klub lainnya atau memang sudah pernah? Ya ada sih tawaran dari tim lain. Cuma lebih ke sereknya di Persibo. Ya, karena memang mungkin jiwanya sudah ada di Persibo. Separuh jiwanya. Terus sekarang sebagai gelandang di Persibo. Dan ada beberapa pemain Persibo yang dulu juga pernah main di Persibo nih, kayak Gus Deng, Suyuti. Terus ada siapa lagi? Mungkin ada lagi nggak? Udah itu aja. Itu ada 2 orang itu. Gimana nih adaptasinya dengan skuad Persibo yang sekarang? Adaptasinya sih nggak ada kendala sih. Soalnya ya banyak teman kan udah kenal lama gitu, jadi meskipun nggak di Persibut untuk istilahnya kompetisi internal, kompetisi lokal sudah sering ketemu ya? Sudah sering ketemu. Jadi kan juga ada tim lokal FC itu kan? Iya. Nah, itu kan pemain juga banyak yang di Persibut. Jadi chemistry-nya udah ada. Ada Mas Kalwa, senior ini chemistry-nya ada. Jadi adaptasinya udah lah. Lebih mudah. Tinggal menyesuaikan dengan pelatih biasanya. Perbedaan nih dari Persibo yang dulu dengan sekarang, mungkin ada perbedaan dari segi latihannya mungkin atau persiapannya. Dapat kabar nih dengar dari beberapa supporter, beberapa teman-teman pengamat sepak bola, persiapan tahun ini lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Iya, lebih panjang, lebih lebih matang juga sih. Dari segi pelatih juga, metode latihannya juga modern. Jadi pemain muda itu dituntut untuk berpikir mas. Jadi sepak bola cerdas. Beda banget dengan mungkin pelatih-pelatih yang masih tradisional. Siapanya juga lebih matang. Apalagi sekarang juga ada pemain-pemain yang kayak Sawah, sebenarnya dia masih bisa di Liga 2 profesional. Terus ada Coach Aris yang juga ikut main, juga salah satu pemain yang besar di Persibo gitu. Jadi kayak lebih bener-bener
mateng. Seniornya juga bagus sih. Terus dampak keberadaan mereka di skuad Persibo menurut Tony gimana nih? Sangat berdampak mas. Jadi senior kayak Mas Kalwa, Betari, sangat berdampak sama pemain itu. Mereka juga memberi pengalamannya lah. Kan yang penting pengalaman. Iya benar. Tapi karena anak muda jadi kita dikasih tahu ginilah caranya mainnya. Gini. Sharing juga enak sama senior-senior itu. Jadi ya bagus lah senior-senior kayak Mas Kalwa. Sering ngobrol juga berarti di mes? Sering banget sering. Curhat apa biasanya? Bukan masalah percintaan kan? Bukan itu mas, bahaya kan. Saya tarik lebih jauh lagi. Tony pertama kenal sepak bola kapan nih? Dari kelas 5 SD kalau langsung ikut SSB atau memang masih main? Masih ikut SSB. IM itu? IM juga. Sampai tahun 2012 kalau nggak salah. Ya dari 2012. Orang tua dukung nggak nih Tony ikut sepak bola? Karena beberapa temen nih pemain juga yang banyak ditentang sama orang tuanya karena beranggapan bahwa pemain sepak bola ini nggak ada masa depannya. Saat didukung, soalnya dari keluarga juga memang suka bola ya. Suka sepak bola ya. Apalagi udah masuk timnas pasti orang tua bangga sekali. Oh iya, kalau di kelompok umur di SSB sendiri udah pernah ikut kompetisi apa aja? Banyak mas kalau usia dini. Danau, Piala Gubernur. Kalau yang saya di Puma itu banyak juara. Malah apa sih itu? Piala Menpora. Tahun 2000? Tahun 2015 kalau nggak salah. Yang awal-awal Menpora itu. Terus yang SSB se-Indonesia juga pernah di Bung Karno final. Dapat juara. Juara satu. Soalnya pemainnya juga kumpulan ya mas. Oh benar-benar disiapkan ya. Disiapkan. Kalau Jawa Timur udah terkenal. Jadi pengalamannya Tony untuk tingkat nasional udah banyak sekali ini sebenarnya. Alhamdulillah mas. Dan berdampak nggak sih sama Tony sendiri? Apakah dengan pengalaman-pengalaman itu bisa ditularkan ke teman-teman di Persibo, motivasi buat Tony sendiri mungkin? Kalau buat diri sendiri sih ya berdampak mas. Jadi kita kan juga sering bertemu sama teman-teman lain di daerah, jadi memahami karakternya itu loh. Kalau buat temen ya sama aja. Jadi kayak untuk komunikasi istilahnya, komunikasi dengan pemain-pemain lain udah gampang ya istilahnya, karena sudah bertemu banyak pelatih, banyak pemain yang dari luar daerah. Dan karakternya juga beda-beda istilahnya. Adat istiadatnya juga beda-beda. Iya. Terus istilahnya sampai di Persibo ini mau ngapain sih? Mau ada target individu atau mungkin target bersama Persibo nggak? Kalau target pribadi sih tetap pemain inti dulu. Main inti dulu di tim, jadi main bagus lah, setiap pertandingan maksimal. Kalau targetnya juga semua juga tahu kan target Persibo. Ya, tahun ini promosi Liga 2. Semisal bener-bener Persibo lolos Liga 2, apakah bakal tetap di Persibo atau mungkin tetap punya keinginan di klub-klub lain mencoba cari pengalaman? Kalau untuk di Liga 2 ya juga tetap mas. Dan Persibo. Semua tergantung rezeki lah. Nice, syukur aja. Gimana nanti kedepannya ya? Mungkin kalau masih dapat jatah di Persibo akan terus fight buat Persibo ya. Pengalaman paling berkesan selama ini di Persibo mungkin dari 2017, 18 sama sekarang. Kalau 17 pastinya itu masuk 16 besar pastinya. Iya, itu ya lebih berkesan lah dari 2017. Walaupun saya juga bagian terakhir kan, pemainnya tambahan, cuma chemistry-nya 2017 itu kental banget tuh mereka. Sampai 16 besar. Iya. Cuma ya kalah gara-gara juga mas. Sempet main nggak? Nggak main, belum. Nasional kan levelnya. Benar. Belum kelompok umur itu 2017, masih kalau nggak salah bebas kayak. Masih bebas ya, karena pertama kali kelihatannya itu ya. Iya. Untuk Liga 3 sampai 16 besar. 16 besar. Sekali menang udah lolos ini. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan.
Kalau untuk 2018 mungkin ada pengalaman yang berkesan atau mungkin yang menyedihkan karena prestasinya turun dari tahun sebelumnya. Apa ya Mas, ya mungkin juga belum ada sekian. Iya. Kita putaran pertama kayak gini, putaran kedua bagus loh, putaran kedua bagus, cuma ya kalah di start aja mungkin kalah kan. di start aja. Mungkin karena persiapannya mepet juga mungkin. Ya, jadi putaran pertama masih adaptasi pemain, masih banyak pemain lokal. Yang putaran kedua udah banyak pemain yang senior. Bagus, cuma yang putaran pertamanya aja yang hasil di putaran pertama yang berpengaruh. Pengalamannya di sepak bola kan udah banyak banget nih Ton. Udah berbagai kompetisi dihadapi, diikuti gitu. Pernah nggak sih ketemu pelatih yang sangat unik lah istilahnya menurut Tony? Mungkin dari cara ngomongnya, dari cara ngelatihnya. Kalau unik sih enggak, cuma beda karakter aja. Karakternya beda, ada yang penyampaiannya halus, ada yang kasar. Biasa tapi biasa. Tapi kalau Tony sendiri lebih suka karakter pelatih yang seperti apa? Iya loh, lebih banyak ngomong daripada nanti yang diem tapi kan tiba-tiba cadangan terus lah, itu lebih banyak yang koreksi aja. Jadi lebih suka diskusi istilahnya, sama-sama tahu kekurangan. Jadi bisa memperbaiki untuk selanjutnya kayak gitu ya. Sebagai pemain bola nih, Tony punya idola nggak sih? Mungkin pemain Indonesia atau mungkin pemain luar yang gaya bermainnya diikuti, ditiru, bisa jadi ditiru. Ditiru sih banyak Mas. Siapa? Yang di Indonesia sama di luar mungkin ada? Yang di dalam ya kayak Evan Dimas. Evan Dimas, siap. Cuma beda berapa tahun ya? 5 tahun. Oh, 5 tahun? Paling loh. Kalau di luar kayak Iniesta, pemain gelandang-gelandang ya. Gelandang-gelandang cerdas istilahnya. Tapi beberapa kali aku lihat latihannya Tony ini, cara mainnya skillful kelihatannya. Enggak masuk. Bukan tipikal gelandang yang suka mainnya bukan keras, tapi lebih skillful, bawa bolanya santai gitu. Apakah mungkin ini terinspirasi dengan Xavi dan Iniesta juga? Ya Mas, ya udah karakternya kayak gitu. Karena memang dari kecil gaya mainnya gitu ya. Iya. Dengan materi skuad Persibo yang sekarang, yakin gak nih Bang? Yakin Mas. Persibo mampu berbicara lah istilahnya. Yakin. Karena kalau Mas, sekelas Liga 3 kan pemain juga sama-sama lah Mas, sama-sama pemain muda jadi betul. Kerja keras aja yang menentukan. Yang penting mau bekerja keras gitu. Dan itu berpikir tadi, mau main pinter, main cerdas. Kayaknya beberapa kali pelatih yang sekarang menekankan itu ya? Iya Mas. Jadi pelatih sekarang yang cerdas lah utama. Pemain harus ikut berpikir, nggak cuma harus ngikutin instruksi pelatih ya, harus punya pemikirannya sendiri buat. Ya, asalkan kuat aja. Terakhir nih Ton, untuk harapannya buat diri sendiri dan Persibo tahun ini apa nih? Harapannya buat diri sendiri ya sehat terus Mas. Di mana? Bagus setiap pertandingannya. Kalau ada banyak batin ya setiap pertandingan menang, kalau nggak siap. Terima kasih banyak. Terima kasih buat Tony Ervianto udah ngobrol-ngobrol sama kita. Siap Mas. Semoga sukses selalu dan targetnya tahun ini tercapai. Amin. Demikian ngobrol-ngobrol kita sama Tony Ervianto, gelandang Persibo. Jangan lupa cek videonya di channel YouTube Radar Bojonegoro dan juga follow akun media sosialnya Radar Bojonegoro. Sampai jumpa di edisi Coffee Table selanjutnya.